Dan jawabannya adalah iya, Cindy dan Sagita masuk ke babak final ya, di mana Sagita memiliki keuntungan energinya masih tersisa 3 energi, sedangkan Cindy tersisa 2. Tetapi apakah Cindy bisa mempertahankan 2 energi yang tersisa? Kita akan cari tahu jawabannya di partai final ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga selalu dilimpahi kesehatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah cara membuat permainan pembelajaran online yang memanfaatkan sebuah website ya. Hampir mirip seperti Kahoot atau Quizizz, tapi lebih mendekati ke GameKit sebenarnya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke inti video ini. Pertama-tama, Bapak Ibu silakan buka browser. Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan alamatnya adalah blocket.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nantinya apa saja yang akan kita lakukan di dalam website ini, nanti di dalam websitenya sudah diberikan panduan juga ya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah kita harus membuat daftar pertanyaan. Kemudian kita akan memilih jenis permainannya ya. Kemudian kita akan bisa menjadi host atau kita juga bisa bergabung ke sebuah ruangan untuk bermain yang sudah dibuka oleh Bapak Ibu guru kita itu. Kemudian kita bermain untuk mereview materi yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik atau siswa-siswi di sekolah kita masing-masing. Dan yang terakhir, kita nanti bisa menganalisa hasil yang sudah diperoleh oleh anak-anak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita buka terlebih dahulu websitenya atau kita login ya. Di sini jika Bapak Ibu belum memiliki akun di blocket.com, Bapak Ibu bisa sign up dulu atau daftar terlebih dahulu. Daftarnya mudah sekali, bisa menggunakan akun Gmail atau menggunakan akun email yang Bapak Ibu punya gitu ya. Dan di sini saya sudah punya akunnya, jadi saya tinggal login saja. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Langkah pertama ini kita harus membuat pertanyaannya ya, karena kita tidak mungkin membuat sebuah permainan online kalau kita tidak punya daftar pertanyaannya. Di sini kita disediakan 2 pilihan. Yang pertama nanti ada create a sheet. Jadi kita ini bisa membuat sendiri gitu ya. Kita bisa membuat sebuah kumpulan pertanyaan, atau kita itu bisa mencari kumpulan pertanyaan yang sudah dibuat oleh user yang lain atau pengguna yang lain gitu ya. Saya contohkan yang discover set dulu. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini atau Bapak Ibu juga bisa klik di sini, sama saja ya. Saya contohkan yang di sini saja. Nah, nanti di sini kita ketikkan kata kunci yang Bapak Ibu ingin pilih gitu ya. Karena di sini kan ini adalah yang sudah dibuat oleh pihaknya Blocket. Jadi ini secara default Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Sebenarnya banyak sekali. Tapi yang kita sesuaikan, kan saya sebagai seorang guru sejarah, saya contohkan materi sejarah ya. Klik. Kemudian ini ada beberapa ya. Jika nanti Bapak Ibu mau memilih daftar pertanyaan yang sudah tersedia di sini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Di sini saya akan contohkan cara membuat kumpulan pertanyaannya sendiri. Kita kembali ke menu utama. Nah, kita klik create a set. Kemudian di sini kita harus mengisi yang paling atas terlebih dahulu ya, yaitu nanti ada title. Required artinya ini harus diisi. Saya isi misalkan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian deskripsinya ini kumpulan pertanyaan untuk materi, copy aja di sini, kelas
Kemudian untuk deskripsi ini bisa kita kosongi ya, karena kan tidak harus gitu ya. Kemudian untuk cover image-nya ini kita bisa menambahkan dengan 3 menu. Yang pertama adalah image gallery. Kalau ini nanti kita itu mengambil gambar dari database yang dimiliki oleh Blogger sendiri. Nah di sini kan dia bekerja sama dengan Unsplash ya, website yang menyediakan gambar-gambar gratis. Misalkan kita pilih sejarah pendudukan Jepang, enter, tunggu hasilnya muncul. Jika nanti ternyata gambar-gambar yang ada di sini mungkin bagi Bapak Ibu kurang sesuai gitu ya dengan tema materi yang ingin Bapak Ibu ajukan atau ujikan kepada siswa-siswi, Bapak Ibu bisa tutup saja. Tapi misalkan Bapak Ibu ada yang salah satu dari sini yang tertarik, tinggal diklik saja di sini. Seperti itu caranya. Kemudian cara yang kedua adalah upload dari laptop kita sendiri. Misalkan saya contohkan di sini, saya cari gambar desktop saya, misalkan ini misalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambarnya ya. Tapi misalkan kalau kita ingin, wah, jangan deh, nggak cocok gitu ya. Yang ketiga adalah upload by URL. Artinya kita bisa mendapatkan dari website lain ya, sejarah pendudukan Jepang. Saya cari materinya, kita klik di pencarian gambar Google. Nah di sini yang mana ya? Yang ini aja, kita cari. Buka terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kita copy image address, kemudian kita pastekan di sini, kita klik upload. Nah ini ya, otomatis dia menambahkan. Kemudian kita memilih privacy settingnya ini public atau privat. Artinya ketika kita memilih public, otomatis daftar pertanyaan untuk materi sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia itu nanti bisa diakses oleh user yang lain atau pengguna yang lain gitu ya, atau para guru-guru yang lain melalui menu discover set itu tadi ya. Jadi tidak itu menampilkan untuk bisa diakses oleh orang lain. Jadi kumpulan pertanyaan yang sudah kita buat nanti bisa digunakan oleh orang lain. Itu kalau kita mengatur menggunakan public. Tapi kalau kita menggunakan private, artinya nanti kita hanya diri kita sendiri nih sebagai user yang membuatnya yang bisa memainkannya gitu ya. Sedangkan orang lain tidak akan bisa atau tidak bisa mencarinya di kolom discover set gitu ya. Kita buat public saja nggak apa-apa. Kemudian ini creation methodnya ini ada dua ya, ada manual, from scratch, dan yang kedua adalah Quizlet import. Di sini saya akan contohkan yang manual saja. Kenapa saya tidak menggunakan Quizlet import? Karena nantinya rencananya ini kan pertanyaan pilihan ganda ya, atau multiple choice, sehingga kalau menggunakan Quizlet kita bisa menambahkan soal-soal pilihan ganda, tetapi harus menggunakan akun yang berbayar. Sedangkan akun yang gratis itu kita hanya bisa fitur atau menu flashcardnya saja gitu ya. Jadi kita harus membuatnya secara manual. Jadi berharap di kemudian hari ditambahkan fitur untuk menguploadnya secara secara massal, tapi tidak melalui Quizlet gitu ya, atau melalui cara-cara yang lain. Kita klik saja manual ini ya. Jika misalkan sudah kita pilih, kita bisa klik create your sheet gitu. Tunggu. Nah, di sini bagian atasnya sudah jadi seperti yang kita atur di awal tadi. Jika nanti Bapak Ibu sudah selesai semuanya, klik save set. Kemudian kalau misalkan di bagian ininya ada yang mau diganti nih, Bapak Ibu klik edit info. Sedangkan time limit itu berapa sih batasan waktu untuk peserta didik kita jika mereka ingin menjawab sebuah pertanyaan gitu ya. Kalau aturan dasarnya sih 15, tapi kita bisa atur menjadi misalkan per pertanyaannya 30. Jadi ini nanti pengaturan waktunya itu diberlakukan untuk semua pertanyaan. Artinya kita ada untuk beberapa pertanyaan yang mungkin menurut Bapak Ibu
tidak bisa dijawab dalam waktu 30 detik karena pertanyaannya sangat panjang. Misalkan kalau soal-soal AKM kan pertanyaannya panjang-panjang ya, itu bisa kita tambahkan menjadi 60 detik gitu ya. Tapi di sini saya akan atur jadi 30 detik saja. Nah, kemudian kita fokus di sini ya, add question, klik saja. Nah ini juga sama Bapak Ibu seperti yang tadi menunya. Sini ada kolom gambar jika Bapak Ibu butuh gambar gitu ya, butuh gambar. Kemudian di sini ada kolom teks untuk menambahkan pertanyaannya, dan di sini adalah kolom opsi-opsi jawaban. Di sini cuma tersedia 4. Jadi jika nanti Bapak Ibu memiliki bank soal atau kumpulan soal yang ingin ditambahkan di dalam Blockhead ini, opsinya ada 5, Bapak Ibu bisa eliminasi salah satu ya yang dianggap tidak terlalu perlu gitu ya. Nah, kemudian ini waktunya 20 detik, mohon maaf. Ini bisa kita atur secara manual untuk per pertanyaan, tapi kalau misalkan nanti kita buat 30 juga nanti akhirnya sama juga gitu ya. Kita bisa atur menggunakan yang menu umumnya. Kemudian random answer order ini jika kita centang, kita nyalakan, maka ini fungsinya untuk mengacak gitu ya, sesuai namanya random answer. Jadi dia itu mengacak opsi jawaban yang sudah Bapak Ibu tampilkan di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sekitar 75 soal yang akan saya tambahkan. Saya simpan dalam bentuk ini notepad gitu ya. Nah, karena ini nanti akan saya tambahkan dan nanti opsi jawabannya juga akan diacak oleh Blockhead.com sendiri, maka agar pengacakan opsi jawabannya juga bisa berjalan dengan baik, saya anjurkan kepada Bapak Ibu untuk menghilangkan opsi A sampai E ya. Tapi untuk isinya jangan dihilangkan. Misalkan ini Hisaichi Terauchi sampai Tenno ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu hilangkan saja nomor soalnya. Misalkan ini ya. Kemudian nanti untuk opsinya ini nanti juga dihilangkan, A sampai D itu dihilangkan. Kalau menggunakan notepad sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal klik Ctrl H di keyboard, maka akan muncul menu replace. Nanti Bapak Ibu ketikkan saja A titik spasi gitu ya, sama halnya dengan ini. Kemudian replace-nya ini biarkan kosong. Kemudian klik replace all, maka dia akan mengganti semuanya. Nah, hilangkan dia. Kemudian lanjut ke huruf B, huruf C juga hilangkan, huruf D juga hilangkan juga, dan huruf E juga jika nanti ada dia. Nah, di sini kita tutup. Di sini otomatis kita sudah memiliki pertanyaan dengan opsi jawaban yang tidak memiliki huruf A atau huruf awalan untuk opsinya gitu ya. Jadi kan nanti diacak itu biar anak-anak juga lebih mengasah kemampuan anak-anak juga. Cuman di sini sudah saya berikan tanda bintang untuk menandai gitu ya, mana jawaban yang tepat gitu. Dan kita copy saja di sini, kita tambahkan ke sini. Kemudian untuk opsi-opsi jawabannya juga sama, kita copy ya. Juga sini tambahkan. Nah, di sini kan sudah kita dapat, dan ini kan ada tandanya, kita hijaukan dulu. Benarnya kita jawaban yang tepat yang ini, kemudian kita hapus. Itu kalau cara saya, tapi kalau Bapak Ibu punya cara tersendiri, dipersilakan. Nah, kemudian untuk gambarnya gimana? Sama juga Bapak Ibu, daripada nanti Bapak Ibu upload dari laptop gitu ya. Bapak Ibu cari aja di internet misalkan, karena jawabannya adalah Hiraichi gitu ya. Hisaichi. Nah, ini saya sudah dapat gambarnya saat ini aja berwarna itu. Klik kanan, copy image address gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan di sini. Nah, ini gambarnya yang akan ditampilkan juga.
kemudian waktunya biarkan saja 20 detik, kemudian kita klik save gitu ya. Kita tunggu sampai dia berhasil menyimpan. Nah, kita di sini sudah dapat satu nih Bapak Ibu, satu pertanyaan gitu ya. Sedangkan tadi kan saya rencananya akan membuat sampai 75 pertanyaan. Artinya saya harus mengulang langkah yang sama yang saya tunjukkan tadi untuk menambahkan soalnya gitu ya. Saya bisa dengan klik copy gitu ya. Misalkan nanti ternyata wah saya ada kekeliruan nih, misalkan hurufnya yang keliru atau gambarnya yang keliru, ditambahkan atau mau menghapus gambarnya, Bapak Ibu klik edit saja. Tetapi kalau misalkan ingin membuang daftar pertanyaan ini, membuang pertanyaan ini dari daftar pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik delete, nanti klik copy ini otomatis dia menggandakan, dan ini tandanya diacak ya, karena kita nyalakan tadi. Nah, karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, saya rencananya akan menambahkan 75 pertanyaan, maka ada baiknya saya skip dulu untuk daftar pertanyaannya, dan kita akan kembali lagi ketika saya sudah selesai menambahkan sampai 75 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah selesai menambahkan pertanyaan hingga totalnya 75 pertanyaan. Kita cek terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, totalnya benar ya, ada 75. Artinya kita sudah punya satu set pertanyaan untuk satu materi yang akan kita ujikan melalui aplikasi blogcat.com ini. Kemudian kita klik save set, maka kita sudah bisa memainkannya. Tetapi sebelum kita memainkannya, akan saya jelaskan beberapa jenis permainan yang bisa kita gunakan di blogcat.com ini. Nah, ini adalah daftar permainan yang bisa kita pilih untuk kita mainkan bersama dengan peserta didik kita, tetapi total 9 permainan ini tidak semuanya bisa kita mainkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi ada yang hanya bisa dimainkan sendirian, atau hanya bisa dimainkan secara bersama-sama, atau bisa keduanya gitu ya. Contohnya misalkan tower defense ini bisa digunakan untuk sendirian maupun beramai-ramai ya. HW ini adalah homework, jadi bisa jadikan PR gitu. Kemudian kalau house ini bisa dimainkan bersama-sama. Contoh yang bisa permainan bisa dimainkan untuk dua jenis permainan gitu. Kemudian Gold Quest ini hanya bisa dimainkan untuk rame-rame saja. Kemudian contohnya bisa dimainkan hanya untuk single player itu adalah Crazy Kingdom ini dan Tower of Doom. Kemudian saya di sini tidak akan menjelaskan ke-9-9-nya, saya hanya menjelaskan beberapa saja yang menurut saya sangat engage ya, atau benar-benar bisa membawa keseruan di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Permainan pertama yaitu permainan kafe, di mana dalam permainan ini nanti kita atau peserta didik kita itu akan diposisikan sebagai pemilik rumah makan atau sebuah kafe, di mana kita itu harus membesarkan kafe yang kita punya. Dengan cara apa? Yaitu kita itu benar-benar memanjakan para pelanggan kita gitu ya. Jadi kita itu harus cepat dalam menyajikan makanan agar tips yang diberikan oleh para pelanggan kita itu semakin tinggi gitu ya. Jadi kita juga harus bersaing dengan waktu untuk semakin mendapatkan poin-poin tambahan. Kita langsung saja. Di sini saya akan pilih permainan baru saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dimana nanti ini adanya 5 pelanggan yang akan datang ke tempat kita. Kemudian di sini ada gambar roti, ini ada menu makanan yang diinginkan oleh pelanggan ini. Kemudian ini juga ada jumlahnya juga, dan kita tugasnya adalah menyiapkan makanan-makanan itu. Dan di sini adalah piring-piring ini nanti akan diisi oleh jenis-jenis makanan yang akan kita miliki atau jadi menu di kafe kita gitu. Cara memenuhi makanannya gimana? Kita harus menyajikan dulu menunya. Kita harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu.
Jika jawabannya benar, maka kita akan mendapatkan sumber daya. Kita jawab lagi sampai kita merasa bahwa sumber dayanya itu cukup gitu ya. Misalkan ini 2, nah kita dapat uang $4 seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mempunyai banyak sumber daya sehingga nanti, nah misalkan kalau kita ini gagal dalam memenuhi keinginan dari si pelanggan ini karena kita ini terlambat memberikannya, maka kita itu akan kehilangan kesempatan mendapatkan poin dari mereka, dan kita akan mendapatkan tanda silang 1 di sini. Jika nanti ada sekitar 3, maka kita akan kalah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini misalkan kita tambahkan seperti ini, dan 12, kita tambah lagi 60 ya. Jadi kita harus punya makanan sebanyak-banyaknya gitu ya, agar kita tidak terlambat dalam menyajikan makanan untuk para pelanggan kita. Seperti itu. Nah, kita dapat. Otomatis kita nanti akan setelah satu putaran gitu ya, satu putaran selesai, maka kita itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengupgrade toko kita dengan nanti menambahkan menu-menu baru. Di sini nanti ada apa ya, jumlah uang yang harus dipenuhi agar kita ini bisa membuka menu-menu baru seperti sereal, yogurt sampai Frentus. Kita juga bisa meningkatkan level cafe kita, juga ada harganya juga, dan ini juga untuk wait time ini untuk mengurangi kecepatan dari setiap pelanggannya itu tadi ya, waktunya mereka merasa bosan gitu ya. Jadi nanti bisa kita kurangi juga dengan meningkatkan level di wait time ini. Jika misalkan kita ingin membuka, kita klik saja, pilih salah satu, misalkan saya pilih sereal saja. Dan nanti di sini juga kita bisa mengupgrade nih Bapak Ibu, mengupgrade menu-menunya juga. Ini ya, ini sangat menarik sekali jika kita bermain bersama-sama gitu, pasti anak-anak juga akan merasa lebih lebih terdorong untuk terlibat di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu cara bermainnya. Untuk permainan kedua yaitu jenis factory atau namanya ada pabrik gitu ya, dimana kita itu akan saling berlomba-lomba ya untuk menjadikan pabrik kita itu yang paling kaya gitu, yang paling memiliki jumlah aset yang paling banyak itu, uangnya yang paling banyak, dan uang itu nanti didapatkan dari siapa? Dari setiap karakter ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita berhasil menjawab 3 pertanyaan dengan benar, maka kita itu akan mendapatkan kesempatan untuk memilih salah satu karakter dari 3 yang akan disediakan. Di sini ya, nanti mereka inilah yang akan menghasilkan uang untuk pabrik kita. Kita langsung saja coba gitu ya, cari tahu. Jadi misalkan, nah ini ya, jadi ada dalam satu putaran itu kita minimal harus menjawab pertanyaan benar itu sebanyak 3 kali. Ketika kita sudah bisa melakukannya, maka kita akan diberikan kesempatan untuk memilih salah satu karakter dari sekian banyak karakter ini tadi. Dari 3 karakter ini kita harus menentukan mana yang paling baik gitu ya. Baik itu artinya yang dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menghasilkan uang yang paling banyak. Misalkan ini kan 3 detik bisa menghasilkan $8, ini 7 detik menghasilkan $20, ini 5 detik menghasilkan $12. Kalau misalkan ini dalam kurun waktu 6 detik, berarti dia hanya bisa mendapatkan 16 gitu ya, artinya masih jauh lebih baik si peak ini, dia 7 detik 20. Kemudian kalau ini 10 detik dia bisa menghasilkan 24, sedangkan 14 detik dia nanti ini taruhlah 21 itu dia dapat 60, sedangkan kalau 5 ini 20 nya kali 4 48 gitu ya, ini masih lebih bagus sih ini. Jadi yang terbaik jelas kita harus pilih yang peak. Jadi anak-anak itu juga harus mendorong untuk berpikir kritis, mana ya yang paling menguntungkan bagi saya, si karakter yang mana gitu ya. Sekarang mereka sudah pilih gitu. Nah di sini nanti otomatis setelah batas waktu yang kita dapatkan mencukupi, maka uang kita akan bertambah. Nah seperti ini babak pertama. Dan nanti ini ketika kita sudah berhasil untuk menyelesaikan satu chapter lagi, maka kita itu kan dapat kesempatan untuk memilih satu
karakter lagi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira mana ya yang paling bagus ya? Jadi yang paling baik adalah yang ini. Nah, nanti ini kalau misalkan sudah penuh itu kita bisa replace ya, atau bisa kita ganti dengan karakter yang baru seperti itu, sampai nanti batas waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya itu selesai. Maka setiap pemain nanti akan dilihat siapa yang uangnya paling banyak, itu maka dia yang akan jadi pemenangnya. Seperti itu permainan. Selanjutnya kita pilih jenis permainan Gold Quest, tekan, kemudian kita pilih host game. Jadi nanti peserta didik kita itu harus menjawab pertanyaan, di mana jika pertanyaannya benar, maka peserta didik kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Ada 3 harta karun di sini, di mana nanti bisa berisi tambahan emas, atau nanti mereka juga bisa mendapatkan sebuah aksi ya, sebuah aksi yang sangat seru, bisa mendapatkan berapa persen dari pendapatan temannya gitu ya, atau nanti juga mereka bisa tidak mendapatkan apa-apa. Kita coba salah satu ya. Nah, ini kita mendapatkan 10% dari pemain lain. Kita bisa klik, maka kita akan dibawa, ini ada daftar. Kalau pemainnya ada banyak, maka nanti daftar pemain juga ada banyak. Seperti itu. Jadi kita harus beradu cepat, siapa yang paling banyak bisa mengumpulkan uang yang paling banyak. Itu adalah jenis permainan Gold Quest. Permainan Battle Royale ini akan mengharuskan kalian menjawab dengan cepat dan akurat gitu ya. Kemudian nanti kalian itu akan bertemu antar satu pemain dengan pemain yang lainnya secara acak, dimana ketika kalian nanti jadi yang paling cepat, dimana nanti kalian itu akan diberikan life point gitu ya, atau energi, istilahnya kalau dalam permainan ini adalah energi, dimana energi itu harus kalian jaga. Kalian harus bisa menjaga energi itu sampai akhir pertandingan. Jadi mereka yang mampu menjaga energinya sampai akhir, dia yang nanti akan keluar jadi sebagai pemenangnya. Seperti itu ya. Jadi kalau di ronde pertama kalian misalkan si A dan B bertemu, di ronde kedua itu nanti bisa berbeda, si A ketemu si C gitu ya. Nanti di ronde ketiga bisa si A ketemu si Z misalkan. Itu akan diacak seperti itu. Atau kalau kalian pernah melihat permainan atau acara kuis ranking 1 ya, nanti permainannya seperti itu. Jadi kita itu mencari mereka yang bisa bertahan sampai akhir. Nah, untuk game racing ini adalah, dari namanya sudah jelas ya, ini adalah permainan perlombaan lari, di mana nanti anak-anak diminta untuk secara cepat dan tepat menjawab pertanyaannya, dan mereka harus beradu cepat dari garis start menuju garis finish. Yang menjadi pelari pertama yang sampai di garis finish, dia yang akan dinobatkan sebagai pemenangnya. Nah, kalau game ini nanti boleh ya, boleh terlambat gabung boleh. Nah, ini adalah tampilan dari permainan jenis racing ya, lomba balap lari. Silakan. Nah, kita masuk dalam tahap apa sih yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum kita itu memainkannya secara bersama-sama gitu ya. Jadi setelah kita punya daftar pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa klik host di sini, maka nanti kita akan dibawa ke menu selanjutnya, yaitu memilih
jenis pertanyaan, jenis permainan mana yang akan kita pilih. Di sini saya contohkan Gold Quest. Kita klik host. Kemudian di sini kita itu akan disuguhkan untuk pertama kali dua jenis aturan yang bisa kita gunakan untuk mengakhiri permainan ini. Jadi akhir dari permainan ini itu nanti seperti apa? Misalkan ditentukan dari waktu nih. Jadi kalau misalkan kita memilih waktu, maka kita harus tentukan batasan waktu yang kita gunakan untuk membatasi permainan ini. Misalkan saya tentukan saya cuma bermain 30 menit. Berarti setelah 30 menit kita memulainya dari awal, maka akan selesai dengan sendirinya gitu ya. Itu kalau aturan berakhirnya permainan pertama. Yang kedua, kita bisa berdasarkan jumlah emas yang didapatkan oleh peserta didik kita. Misalkan kita tentukan jangan terlalu banyak, 1000 saja. Jadi ketika nanti ada salah satu peserta didik kita yang sudah berhasil mengumpulkan emas sebanyak 1000, maka permainan akan berakhir. Itu bisa lebih cepat daripada 30 menit tadi atau bisa lebih lambat daripada 30 menit tadi. Jadi untuk menentukan ini terserah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian kalau untuk show instruction ini sudah jelas, di sini kan kita itu menunjukkan petunjuknya gitu lah ya, atau cara-cara untuk memainkan game ini seperti apa gitu. Dia akan ditunjukkan kalau kita mengaktifkan menu show instruction. Kemudian untuk menu allow late joining ini, kalau misalkan ada peserta didik kita itu yang mungkin dia ini terlambat untuk bergabung gitu ya, apakah kita perbolehkan setelah kita sudah memulai permainannya itu ya. Kalau misalkan kita nyalakan atau kita aktifkan, maka kita nanti jika ada yang terlambat untuk bergabung, kita perbolehkan. Tetapi kita nonaktifkan, kita nanti tidak memperbolehkan. Nah, kalau saya sih biasanya saya aktifkan karena takutnya nanti kendala koneksi tiba-tiba dia terputus gitu ya, agar nanti dia bisa kembali untuk bergabung kembali. Kemudian untuk use random names ini ada baiknya dinonaktifkan saja, karena kan untuk memantau gitu ya. Kalau anak-anak nanti menggunakan nama-nama yang tidak kita kenali, kita juga tidak tahu gitu siapa yang sedang bermain di situ. Jadi kita nggak bisa melakukan kontrol gitu ya. Saya rasa pengaturan awalnya sih ya, sudah cukup ya. Hanya kita nanti fokuskan di time sama goal saja. Jika sudah, kita klik host now. Nah, kemudian kita bagikan. Nah, ini nanti ada suaranya juga Bapak Ibu di sini. Jika terlalu mengganggu suaranya, Bapak Ibu bisa nonaktifkan itu ya. Kemudian apa yang kita bagikan, URL-nya ini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi kita bagikan URL-nya di sini. Jadi di sini saya sudah siapkan dua di sini. Ini ya, saya buka window baru di browser Chrome saya. Di sini nanti saya tinggal memasukkan game ID yang diberikan oleh guru saya misalnya. Nah, ini adalah kode ID-nya. Jadi ada dua hal yang harus Bapak Ibu bagikan. Yang pertama adalah alamat untuk bermainnya, kemudian kodenya juga. Setelah itu nanti anak-anak akan memasukkan kodenya. Ketika sudah, mereka akan diminta untuk memberikan nama panggilan mereka. Misalkan saya sebutkan nama saya sendiri saja. Nah, kemudian nanti mereka ini akan disuruh memilih avatar gitu ya. Di sini ada banyak sekali avatarnya. Ini adalah avatar hewan. Tapi saya pilih salah satu. Saya akan pilih kuda saja di sini. Nah, kalau misalkan sudah, kita ini masih menunggu Bapak Ibu gurunya gitu ya. Apakah nanti sudah siap ataukah masih ada peserta didik yang lainnya lagi yang harus bergabung. Misalkan di sini saya contohkan dua peserta didik yang akan bergabung. Nah, di sini kita sudah dapat dua, kita bisa kembali lagi ke menu Bapak Ibu gurunya. Benar ya, sudah ada dua Bapak Ibu. Kita juga bisa memblacklist juga kalau misalkan ada anak-anak yang merasa wah ini kok bukan peserta didik saya gitu ya, kita bisa nanti keluarkan. Jika nanti sudah dirasa sudah sesuai semua, kita klik start. Nah, di sini ada nanti petunjuknya, jawab pertanyaan, pilih harta karunnya, kemudian koleksi emasnya, dan ambil emasnya dari yang lainnya juga. Orang pertama yang mendapatkan 1000 emas akan menang.
semoga beruntung gitu ya. Dan nanti kita tunggu dulu sampai nanti muncul. Nah, kalau sudah berarti di menu anak-anak harus menjawab Bapak Ibu. Nah, yang punya pertanyaan ini sampai nanti nilai mereka dapat sampai 1000 seperti itu.